Halo teman-teman, gimana jadinya jika kita bisa menjalankan bisnis POD tanpa terikat oleh situs-situs POD, sehingga kita bisa mengatur berapa besar yang kita dapatkan dan kemungkinan mendapatkan profit yang lebih besar dan terkoneksi oleh berbagai e-commerce terbesar di dunia, namun tetap diberikan kemudahan karena kita nggak perlu mikirin stok barang dan pengiriman, karena sudah diatur semuanya oleh platform yang cukup keren. Simak terus. Oke, assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Erwin Wira. Di depan kita ini sudah ada Printify, ya, sebuah platform atau situs POD yang memiliki jaringan printing yang besar, yang luas, tersebar di seluruh dunia, teman-teman. Jadi Printify ini memiliki office, memiliki tempat produksi plus jasa pengiriman yang tersebar di beberapa benua, ya, terutama benua Eropa dan Amerika, ya, juga ada di Asia dan Australia, teman-teman, ya. Nah, karena Printify ini memiliki jaringan yang tersebar di seluruh dunia, sehingga teman-teman, jadi kalau situs POD pada umumnya mereka lebih mengambil margin yang lebih besar ketimbang para desainernya. Kalau ini kebalikannya, karena mereka tersebar di seluruh dunia, otomatis biaya produksi dan shipping atau pengiriman jadi lebih murah, sehingga margin yang didapat oleh seorang desainer lebih besar. Asik ya teman-teman, ya. Untuk sistemnya agak berbeda, ya. Untuk sistem penjualannya agak berbeda dengan situs POD pada umumnya, ya. Jadi kalau situs POD pada umumnya seperti Public dan Redbubble itu mereka menjual atas nama websitenya, ya. Kalau Printify ini customer nggak langsung datang, biasanya nggak langsung datang ke Printify-nya, ya, tapi mereka menyarankan kita sebagai desainer untuk mengkoneksikan Printify ke berbagai macam marketplace, ya, dan e-commerce terbesar di seluruh dunia, ya, seperti eBay, ya, seperti Etsy, ya, Shopify, ya, di sini juga ada Wix, ada, dan berbagai macam situs dan berbagai macam situs marketplace dan e-commerce yang mereka suggest, ya teman-teman, ya. Maka daripada itu disarankan bagi teman-teman yang terbiasa jualan di eBay, ya, seperti jualan produk fisik misalkan, coba deh bikin desain di Printify sehingga teman-teman tidak repot-repot ngurusin packing dan sebagainya. Kan banyak teman-teman yang di sini jualan produk lokal dijual ke eBay dengan harga yang lebih fantastis, ya. Nah, coba sekarang coba bikin desain di Printify, lalu jual di eBay. Nah, mereka yang ngurusin proses produksi dan pengirimannya. Begitu juga teman-teman yang terbiasa di Etsy, coba konekin ke Printify, begitu juga Shopify, ya teman-teman, ya. Nah, di sini saya juga mencoba salah satu dari situs-situs ini dan akan mendemonstrasikannya di video ini, ya. Nanti, ya, akan saya demonstrasikan. Oh iya, saya juga mengasih tahu juga nih teman-teman bahwa tadi patokan harga yang saya bilang di sini ini sangat fleksibel, ya teman-teman, ya. Jadi meskipun kita dapat lebih besar, tapi harganya juga nggak harus segini, ya. Kita nggak harus dapat $18, ya. Itu tergantung dari produk yang kita buat, ya. Karena nanti akan ada list produknya dan bahannya. Jadi setiap bahan dan produk harganya beda, begitu teman-teman. Untuk proses cara kerjanya nggak jauh beda dengan bagi kita, ya, khususnya bagi kita, bagi desainernya nggak jauh beda dengan POD pada umumnya, di mana kita membuat produk, ya, membuat produk kalau mempublish. Cuman bedanya di saat publish ini kita tidak publish atau tidak jualan di Printify-nya, namun di marketplace yang saya bilang tadi, ya. Nanti customer datang, mereka yang handle, ya. Mereka yang handle. Nah, begitu mereka yang handle, kita paling hanya mantau aja nih kira-kira di order berapa dari marketplace ini oleh customer, dan kita tinggal mencocokkan harganya dengan apa yang kita jual di Printify. Nanti Printify tinggal produksi dan kirim, dan kita menerima hasilnya, ya. Dan kalkulasinya itu sudah ada di daftarnya, nanti saya tunjukkan juga. Kita dapat berapa dari penjualan berapa, nanti akan ditunjukkan juga, dan pokoknya gampang banget. Kita tinggal terima beres seperti halnya kita menjual di situs POD pada umumnya, namun di sini karya kita disebar di marketplace yang sudah cukup dikenal. Jadi disebar di banyak marketplace. Tergantung kita nih mau konekinnya kemana, ya. Mau konekin ke Etsy, mau konekin ke Wix. Kalau saya kemarin coba konekin ke Wix, ya, sebuah platform blog, ya, blog yang khusus template-nya seperti untuk jualan
toko online, jualan jasa maupun jualan servis. Oke, nanti kita lihat ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke tutorialnya. Kita bertemu beberapa saat lagi. Oke, pastikan teman-teman sudah membuka halaman utama dari Printify. Linknya saya cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal pilih aja sign up di sini. Nah, di sini teman-teman ada pilihan untuk mengkonekkannya ke Google ya, akun Google teman-teman, atau mengisinya via email. Jika teman-teman punya email pribadi sendiri, entah di Yahoo atau di Outlook atau di fasilitas penyedia email lainnya. Namun saya sangat menyarankan menggunakan Google ya teman-teman ya, karena biasanya teman-teman yang pakai Android pasti memiliki Gmail ya. Jadi sehingga akan memudahkan teman-teman nanti dalam proses pemantauannya, entah itu ketika dapat notifikasi dan sebagainya. Oke, saya asumsikan teman-teman sudah login ya, sudah daftar dan sudah login. Bagi teman-teman yang baru memulainya, tampilannya berbeda teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini kalau teman-teman yang baru memulai. Jadi teman-teman diberi beberapa tahapan, yaitu create a Printify account. Nanti akan dicoret ketika sudah berhasil masuk dan login. Lalu teman-teman disuruh mendesain produk pertamanya ya. Lalu membuat store atau tampilan toko. Lalu masukkan personal detail ya. Lalu koneksikan ke toko-toko yang nanti disuggest oleh mereka, baik itu SP, entah itu Wix, entah itu eBay ya, nanti akan terkoneksikan. Maka sangat disarankan teman-teman memilih beberapa dari situs marketplace internasional tersebut teman-teman ya. Nah, tampilan kita berbeda teman-teman, karena teman-teman masih baru, mungkin teman-teman akan disuruh di-upload desain pertamanya, tapi kira-kira prosedurnya nanti sama seperti yang punya saya. Kebetulan sorry banget, saya sudah daftar lebih awal, jadi tampilannya agak berbeda ya, namun prosesnya tetap sama. Dimana teman-teman nanti ketika mengupload desain pertama, teman-teman akan diarahkan ke sebuah katalog untuk memilih akan ditempel di mana nih desain teman-teman ya, dari segi bahan, dari segi bentuk produknya, entah itu topi atau casing handphone atau kaos ya, atau bahkan spray. Sangat banyak sekali produknya dan ini sangat user friendly. Jadi nggak usah takut, walaupun newbie sekalipun, pemula sekalipun, ini sangat user friendly dan tampilan websitenya sangat clean ya teman-teman. Langsung saja saya demonstrasikan teman-teman. Misalkan ingin membuat main clothing ya, jadi t-shirt untuk cowok ya, kita klik aja di sini, klik. Nah, di sini ada berbagai macam jenis produk t-shirt ya dan bahannya. Saya sarankan teman-teman pilih yang paling atas ya, karena biasanya yang paling atas adalah yang paling direkomendasikan. Klik di sini ya. Nah, tinggal pilih aja. Previewnya saya pilih yang cowok seperti ini ya. Pilih yang paling atas ya, yang biasanya memiliki rating paling bagus ya. Lalu start design. Nah, tampilan seperti ini tentunya nggak asing ya bagi pemain situs POD ya teman-teman ya. Cuman yang ini lebih clean dan lebih enak aja dilihatnya. Oke, langsung saja add your design. Pastikan teman-teman sudah mempersiapkan desainnya dalam bentuk JPEG ataupun PNG. Namun saran saya teman-teman menyediakan PNG transparent background agar lebih fleksibel ditempatkan di berbagai macam background nantinya. Pastikan ukurannya tidak kurang dari 4500 x 5100 pixel ya. Kebetulan saya membuatnya lebih dari ini ya. Maksimum resolusi ialah 23000 x 23000. Saya yakin teman-teman juga nggak akan sampai mentok di sini ya, karena akan memakan banyak space di komputer teman-teman. Jadi pakai yang patokan ini saja ya. Langsung add your design. Nah, di sini teman-teman bisa mengambil dari device ya, atau berupa teks saja juga bisa jika teman-teman membeli sebuah teks dengan lisensi komersial ya, atau mengambil data yang disimpan di Dropbox. Dan bisa juga teman-teman membeli aset di Shutterstock teman-teman. Membeli aset di Shutterstock dengan lisensi komersial tentunya. Nanti akan dimasukin ke kaos. Asik ya teman-teman ya. Nah, kebetulan karena saya membuat sendiri, maka saya masuk ke My Device teman-teman ya. Klik di sini. Nah, kebetulan saya sudah mempersiapkan desainnya, jadi tinggal open saja untuk di pressing di layout ini ya. Tinggal tunggu sampai timernya full ya, sampai proses uploadnya terupload semua. Ini sangat cepat sekali ya, cepat banget mungkin karena bentuk dari websitenya sangat clean sehingga tidak memakan memori besar, jadi cepat banget uploadnya.
Nah, di sini kita ikuti saja ukurannya ya. Paling teman-teman jika terlalu ke bawah tinggal geser sedikit ke atas seperti ini ya. Enak banget, user friendly banget ya. Dan bisa diatur warnanya. Saya pengen Tosca, maka saya tinggal ganti aja. Ada pilihan warna ya, banyak sekali. Di sini saya pengen coba yang Tosca, Tosca gelap dan Tosca terang. Oke, saya pengen Tosca terang aja seperti ini. Atau untuk cowok Tosca gelap kali ya. Nah, mungkin ini kita bisa menonaktifkan warna yang tidak kita rekomendasikan. Misalkan saya kan ingin ada teks yang terang ya. Jadi saya tidak ingin mengaktifkan warna yang terang. Jadi saya misalkan mencopot warna putih ya. Tinggal dicopot aja. Nah, jadi tersedia warna-warna yang kira-kira cocok untuk desain kita nantinya. Oke. Dari sini kita tinggal save aja produknya. Ini save produk. Nah, maka akan masuk ke pengaturan tokonya teman-teman ya. Nah, kebetulan kemarin saya juga sempat mencoba satu gambar ya, seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman sebelum terpublish ke toko online atau marketplace nantinya ya, teman-teman bisa memaksimalkan dari segi kata kunci dan deskripsi sehingga mudah ditemukan ketika teman-teman nanti sudah mengkoneksikannya ke marketplace ya, marketplace internasional seperti eBay dan teman-temannya ya. Jadi teman-teman bisa mengoptimalkan kata kunci seperti halnya teman-teman membuat desain di POD lainnya ya, yaitu masuk ke edit listing ya. Di sini judul bisa kita mainkan ya teman-teman ya. Di sini misalkan saya membuat kaos untuk gamer ya. Misalkan di sini saya mengetikkannya flying joystick ya. Flying joystick. Joystick. Suitable for gamer ya. Community. Oke, di sini saya memasukkan deskripsi objek dan target marketnya. Bisa teman-teman copy ya. Copy lalu masukkan juga ke deskripsi. Bagian ini jangan dihilangkan ya teman-teman ya, karena di sini adalah spesifikasi bahannya. Jadi biarkan masuk ke kolom deskripsi. Jadi tidak perlu dihapus, teman-teman cukup menambahkan saja kalimat ini di atasnya nantinya ya. Nah, seperti ini ya. Nanti tampilan ini akan terimport nih dari headline dan deskripsinya ke toko online, teman-teman mengkonekkannya nanti. Lalu kita pilih publish ya. Oh ya, saya mau nunjukin dulu nih teman-teman. Nah, di sini yang tadi saya bilang ya, ada tampilan berapa yang kita dapatkan dari setiap bahan yang kita pilih ya, dan dari setiap ukuran yang kita pilih. Jadi setiap bahan itu beda harga dan setiap bahan itu juga ada berbagai macam ukurannya seperti S, M, L, XL dan sebagainya. Nah, setiap teman-teman mengupload sebuah produk, teman-teman bisa ngelihat nih di sini yang akan kita dapat berapa ya. Jadi kita dapat marginnya itu 40% teman-teman ya. Lumayan ya, berbeda dengan situs POD pada umumnya ya, karena Printify ini sangat mengoptimalkan biaya pengiriman ya teman-teman ya, karena jaringannya tersebar di banyak tempat sehingga lebih hemat dalam biaya pengiriman. Jadi kita sebagai desainer memiliki profit margin yang cukup besar ya. Oke, langsung saja publish. Nah, ketika publish nanti kita bisa melihatnya di in store. Kita store-nya di mana nih? Jadi produk ini kita konekin kemana? Saya mengkonekkan ke Wix ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang bisa mengaturnya nih, teman-teman bisa manage my store ya. Jadi misalkan teman-teman punya banyak udah terdaftar di beberapa marketplace atau e-commerce terbesar yang disarankan tadi ya, teman-teman tinggal pilih aja nih add new store misalkan. Nah, ini dia nih, teman-teman tinggal konekin aja, teman-teman buka akun di Shopify misalkan, atau di ST atau di Wix atau di WooCommerce atau di BigCommerce dan sebagainya, atau di eBay ya, teman-teman tinggal konekkan aja nih, nanti akan masuk produk yang kita pajang tadi beserta deskripsinya ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan karena saya sudah mengklik connect ini ya, maka sudah tampil di sini teman-teman. Nah, tampilnya di sini teman-teman. Nah, karena saya memakai Connect Wix, maka tampilnya di sini dan produk yang tadi saya upload sudah kelihatan di sini. Nah, akan tampil di sini ya, lengkap dengan
title yang kita buat tadi plus deskripsi yang kita buat tadi teman-teman ya. Di sini juga lengkap dengan harganya dan terkonversi berdasarkan tempat orang membuka website tersebut. Karena di Indonesia maka tampilannya jadi rupiah ya teman-teman ya. Jadi harganya pun mengikuti kurs rupiah yang ada di sini ya. Walaupun tadi saat saya men-setting harganya di sini sekitar harga $15 ya kalau tidak salah tadi ya. Iya betul ya, yang ukuran XL ini saya setting harga $15 ya. Maka di sini tampilnya dalam bentuk rupiah menjadi 200 ribuan ya. Di Eropa akan menjadi euro ya. Nah, di negara lain akan berdasarkan mata uang tempat orang membuka website Wix ini teman-teman ya. Oke teman-teman, yang tadi saya demonstrasikan adalah ketika saya mengkonekkannya ke Wix ya, yang merupakan situs blog, toko online dan jasa online ya. Nah sekarang gimana jika teman-teman mau koneksikannya ke tempat lain seperti Shopify atau eBay yang sifatnya berupa marketplace produk fisik ya. Nah saya memang belum bikin akun di eBay, tapi saya punya gambaran nih, sudah mempelajari gambarannya jika teman-teman nanti terkoneksi eBay-nya atau ST-nya dengan Printify ya. Jadi misalkan gini teman-teman ya, misalkan teman-teman punya toko nih di eBay ya, ada orang order. Nah, biasanya ketika orang order itu mereka kan akan inbox atau langsung order beserta spesifikasinya ya. Misalkan pengen ukurannya apa ya, warnanya apa. Nah, langsung bayar ke PayPal teman-teman atau ke Payoneer teman-teman. Nah, nanti dari setelah menerima pembayaran dari ke Payoneer atau ke PayPal dari customernya teman-teman tinggal teruskan saja ke Printify ya, dengan cara misalkan mereka beli yang ini nih, misalkan teman-teman langsung create order ya. Nah teman-teman tinggal pilih aja nih produk yang dipesan sama yang bersangkutan, misalkan pilih yang ini ya, misalkan. Nah tinggal dipilih apa ukurannya, S, M atau apa. Ketika diselect misalkan yang bersangkutan memilih ukuran yang double XL misalkan. Nah tinggal diatur nih kuantitinya berapa ya. Nanti otomatis Printify akan mengkalkulasikan harganya ya. Harganya ini pastinya sudah dilebihkan, sudah disiapkan oleh Printify sehingga teman-teman tetap dapat 40% dari hasil penjualannya gitu teman-teman ya. Nanti tinggal continue shipping ya. Biasanya kan di eBay itu kan customernya kan langsung ngasih tahu data tempat pengiriman produk tersebut ya, alamat rumah mereka dan sebagainya. Tinggal diteruskan, nanti ketika confirm order Printify yang mengurus produksi dan pengirimannya. Sangat mudah ya teman-teman ya. Nah, kira-kira itulah gambaran cara kita menjual berbisnis POD dengan Printify yang terkoneksi ke banyak marketplace dan e-commerce ya teman-teman ya. Teman-teman gak usah takut, gak usah bingung cara mengkonekkannya gimana. Kalau teman-teman masih merasa kurang lengkap dari tutorial yang saya berikan tadi, teman-teman bisa main ke channelnya Printify ya. Channelnya Printify ada saya cantumkan di kolom deskripsi. Di situ sangat lengkap tutorial untuk mengkoneksikan ke banyak masing-masing marketplace ini ya, dan masing-masing e-commerce ini juga berbagai macam kebutuhan teknis lainnya. Di sana juga ada media konsultasi dan kontak support ya. Jadi silakan cek aja di kolom deskripsi untuk mempelajari lebih lengkap jika teman-teman merasa kurang puas dengan demonstrasi yang saya lakukan tadi. Oke, demikian dari saya. Silakan disebarkan video ini nggak hanya untuk desain grafis, tapi juga para pebisnis online. Kali aja mereka ingin berjualan atau ingin juga berbisnis POD di berbagai macam marketplace internasional dengan jaringan yang sangat luas ya teman-teman ya, sehingga mendapatkan peluang income yang cukup besar, apalagi dengan margin yang tidak pelit, margin yang berbeda dengan situs POD pada umumnya ya. Jadi marginnya cukup besar ya, sekitar 40%, dan bisa diatur jika kita mau ya. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan dicek di kolom deskripsi. Wassalamualaikum.